Yo nakama semua, selamat datang kembali di pembahasan teori One Piece. Di chapter 1182, Eiichiro Oda kembali menjatuhkan sebuah bom narasi yang mengguncang komunitas One Piece. Melalui makhluk mimpi buruk milik Killingham, kita akhirnya diperkenalkan pada sebuah entitas yang sudah lama menjadi desas-desus, Dewa Hujan Zaza. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apakah Dewa Hujan ini benar-benar eksis di dunia One Piece saat ini? Dan jika iya, siapa yang mewarisi kekuatannya? Sama seperti Nika yang tertidur selama 800 tahun sebelum akhirnya bangkit dalam diri Luffy. Dewa Hujan Zaza pasti memiliki wadahnya sendiri di era ini. Dalam video kali ini kita akan mengupas tuntas 3 kandidat utama yang paling masuk akal sebagai pewaris kekuatan Dewa Hujan Zaza. Kita juga akan membedah hubungan rahasia antara cuaca, klan D, insiden legendaris Edward, dan rahasia besar yang disembunyikan oleh pemerintah dunia. Siapkan camilan kalian karena kita akan menyelam sangat dalam ke lautan misteri One Piece. Kandidat pertama yang paling memiliki probabilitas tertinggi tidak lain adalah pemimpin pasukan revolusioner, Monkey D. Dragon. Mari kita kembali ke momen paling awal perkenalan Dragon di Locktown. Jika kalian membaca manganya, kedatangan Dragon selalu diiringi oleh hujan lebat dengan efek suara atau sound effect tulisan Jepang, Za. Ya, kalian tidak salah dengar. Sound efek rintik hujan lebat itu berbunyi za. Dan tebak siapakah Dewa Hujan yang baru saja diungkap, yaitu Zaza. Apakah ini sebuah kebetulan? Di dunia Eiichiro Oda sangat jarang ada kebetulan seperti ini. Kalian ingat bagaimana Oda memberikan petunjuk tentang Nika? Jauh sebelum Luffy diungkapkan sebagai Sun God Nika, setiap kali Luffy tersenyum lebar, Oda sering menggunakan sound effect Ni. Ni untuk Nika dan Za untuk Zaza. Oda telah menanamkan petunjuk ini sejak babak awal petualangan topi jerami. Tetapi tunggu dulu, beberapa dari kalian mungkin bertanya-tanya, bukankah wujud Dewa Hujan Zaza yang digambarkan dalam chapter 1182 adalah seorang wanita? Dan bagaimana mungkin Dragon yang seorang pria menjadi wujud Dewa Hujan? Jawabannya ada pada konsep dewa itu sendiri di One Piece. Dalam bahasa Jepang, karakter yang digunakan untuk Dewa Matahari dan Dewa Hujan adalah kami, yang pada dasarnya tidak memiliki gender. Sebagai bukti konkret, Jewelry Bonnie berhasil bertransformasi menjadi Nika berkat kekuatan buah iblisnya, dan dia tetap menjadi wujud seorang perempuan. Jadi jika Dragon adalah pengguna kekuatan Zaza, wujud atau kekuatannya akan menyesuaikan dengan penggunanya, dan dia akan tetap menjadi seorang pria. Lebih jauh lagi, sound effect Zaza di Jepang bukan hanya sekedar suara hujan lebat, tetapi juga sering dikaitkan dengan suara hembusan angin kencang. Ini sangat cocok dengan kekuatan Dragon yang selalu kita lihat, memanipulasi angin, badai, dan hujan. Dan secara puitis, ini adalah dinamika ayah dan anak yang sangat indah. Setelah hujan turun, maka akan terbitlah matahari. Hujan membersihkan dunia dari kotoran, yaitu pemerintah dunia, dan menyiapkan jalan bagi matahari untuk menyinarinya. Sekarang mari kita bawa teori ini ke skala yang lebih masif. Ingatkah kalian dengan perang Edward? Pertempuran legendaris antara Goldie Roger melawan armada raksasa Shiki. Saat itu, Roger kalah jumlah secara telak. Namun tiba-tiba cuaca berubah secara drastis. Badai raksasa datang entah dari mana, menghancurkan separuh armada Shiki dan menyelamatkan Roger. Selama bertahun-tahun kita mengira itu adalah keberuntungan murni atau campur tangan takdir. Tetapi bagaimana jika cuaca yang tiba-tiba berubah itu adalah ulah dari Monkey D. Dragon? Kita tahu bahwa Dragon muda memiliki ketertarikan yang sangat besar kepada Roger. Dia bahkan repot-repot datang ke eksekusi Roger di East Blue.
Dan sangat masuk akal jika Dragon sebenarnya mengikuti pergerakan dari Roger. Dan saat perang Edward, dialah yang menciptakan badai besar itu untuk menyelamatkan sang raja bajak laut. Jika Dragon benar-benar pemilik kekuatan Dewa Hujan, maka ini akan membuka tabir misteri terbesar tentang klan D. Kita tahu bahwa ketakutan terbesar para Tenryubito selain Dewa Hujan Zaza adalah klan D dan wujud dari Nika. Saat di Arc Skypiea disebutkan ada 4 dewa: Dewa Matahari, Dewa Hujan, Dewa Hutan, dan Dewa Bumi. Jika Dewa Matahari Nika kini dimiliki oleh klan D yaitu Monkey D. Luffy, dan jika Dewa Hujan Zaza dimiliki oleh klan D yaitu Monkey D. Dragon, maka kemungkinan besar dua kekuatan dewa lainnya yaitu Dewa Hutan dan Bumi di masa lalu atau bahkan di masa sekarang juga dimiliki oleh klan D. Inilah alasan kenapa sebenarnya klan D disebut sebagai musuh alami para dewa. Karena 4 dari mereka secara harfiah memiliki kekuatan dewa sejati yang menentang para dewa palsu alias Tenryubito yang tinggal di Merijoa. Meski Dragon adalah kandidat terkuat, kita tidak boleh mengabaikan petunjuk lain yang ditinggalkan oleh Oda Sensei. Kandidat kedua untuk Dewa Hujan Zaza adalah Nefertari Vivi. Apakah kalian ingat momen paling ikonik di Arc Alabasta? Setelah Luffy mengalahkan Crocodile, hujan akhirnya turun membasahi negeri yang kekeringan itu. Dan tahukah kalian sound effect apa yang digunakan Oda saat hujan itu turun membasahi Vivi? Ya, za. Ini membuka sebuah kemungkinan sejarah yang mencengangkan. Bagaimana jika Ratu Nefertari di Lili, leluhur Vivi dari 800 tahun yang lalu adalah Ratu Dewa Hujan Zaza yang sebelumnya? Perhatikan detail ini. Ratu Lili berasal dari Alabasta yang sangat kental dengan nuansa Mesir kuno. Di Mesir ada bunga lili yang sangat terkenal, yaitu water lily atau bunga teratai air. Bagaimana jika nama lengkap sebenarnya dari Lili adalah Nefertari di Water Lily? Jika namanya adalah Water Lily, maka ini terhubung langsung dengan Trafalgar di Waterloo. Lau pernah menyatakan bahwa Water adalah nama rahasianya. Mengapa keluarga Trafalgar harus menyembunyikan nama Water ini? Pemerintah dunia mungkin telah berusaha menghapus seluruh keturunan langsung dari Dewa Hujan di masa lalu. Water mungkin adalah penanda garis keturunan ras atau keluarga penyandang kekuatan Zaza. Terlebih lagi, Ratu Lili adalah sosok yang bertanggung jawab menyebarkan poneglyph ke seluruh dunia. Bagaimana cara dia menyebarkan balok batu raksasa yang tidak bisa dihancurkan itu ke seluruh penjuru lautan? Dan sangat mungkin dia menggunakan kekuatan Dewa Hujan untuk menciptakan banjir bandang raksasa, arus air yang menyapu dan mendistribusikan poneglyph ke berbagai pulau di dunia. Terakhir ada satu kemungkinan liar yang tidak bisa kita kesampingkan, yaitu sang navigator topi jerami, Nami. Sejak awal cerita, Nami terkenal karena insting supernaturalnya dalam merasakan perubahan cuaca dan kemampuannya menciptakan hujan. Setiap kali Nami menciptakan hujan badai, Oda juga sering menyematkan sound effect za. Asal-usul Nami sejauh ini masih menjadi salah satu misteri terbesar di kru topi jerami. Dia ditemukan oleh Belmere di tengah medan perang kerajaan Oikot yang sedang dilanda badai hujan lebat. Mungkinkah Nami adalah reinkarnasi atau wadah alami dari Dewa Hujan Zaza, bahkan tanpa memakan buah iblis sekalipun, mengingat Nami bisa merasakan cuaca dengan tubuhnya sendiri. Garis keturunannya mungkin jauh lebih istimewa daripada yang kita kira. Sebagai kesimpulan, jika kita mengumpulkan semua potongan puzzle ini, Monkey D. Dragon tetap menjadi kandidat yang paling rasional untuk menjadi pengguna kekuatan Dewa Hujan Zaza. Kemungkinan besar melalui buah iblis Mythical Zoan yang setara dengan Hito Hitonomi model Nika milik Luffy, manipulasi cuaca,
badai Edward, dan paralel puitis hujan membawa matahari membuat teori ini sangat solid. Namun Nefertari Vivi dan Nami juga merupakan kandidat yang sangat kuat. Tergantung pada apakah Zaza di era ini berwujud kekuatan buah iblis murni atau merupakan warisan genetik yang diincar oleh pemerintah dunia. Satu hal yang pasti, kemunculan nama Dewa Hujan Zaza mengonfirmasi bahwa perang akhir One Piece bukan lagi sekedar perebutan harta karun, melainkan perang epik para entitas dewa kuno. Klan Di akhirnya bangkit untuk memenuhi takdir mereka sebagai sang musuh alami yang akan meruntuhkan hierarki para naga langit selamanya. So, bagaimanakah menurut kalian, nakama? Apakah Dragon benar-benar sang dewa hujan Zaza? Ataukah kekuatan itu diam-diam bersemayam di dalam diri Vivi atau Nami? Tuliskan pendapat liar kalian di kolom komentar di bawah. Akhir kata, Mimin pamit undur diri. Adios.